Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aspek menafsirkan pada pendekatan understanding by design. Nah, kita mulai dari artikel Dewi Mulyana, yaitu menjelaskan mengenai menurut Wijin dan Teach terdapat 6 aspek yang dapat mengukur pemahaman dalam understanding by design, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, berempati, dan memiliki pengetahuan diri atau peningkatan diri. Nah, peserta didik dikatakan mampu menafsirkan jika mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan mengartikan informasi, teks, atau situasi dengan baik. Nah, peserta didik yang mampu menafsirkan dapat menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi histori atau pribadi yang terbuka untuk ide atau peristiwa, serta mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi mereka yang dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Nah, contoh konkret yang dapat dilihat yaitu dalam penerapan soal materi volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu pada tabung. Nah, contohnya sebuah drum berbentuk tabung berisi minyak 3/4 bagian. Jika diameter tabung tersebut 1 meter dan tingginya 1,6 meter, volume minyak dalam drum adalah. Nah, untuk menghitung volume minyak dalam drum, peserta didik harus menafsirkan ke dalam bentuk gambar drum yang diisi dengan minyak 3/4 bagian, kemudian baru peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu artikel yang dibaca oleh Egy Nurwahyuni. Nah, mampu menafsirkan yaitu siswa dapat mengidentifikasi atau menerjemahkan suatu konsep dari pemahamannya sendiri ke bentuk konsep lainnya. Nah, kemampuan ini tidak hanya memahami informasi secara harfiah, tetapi melibatkan kemampuan menggali makna di balik informasi yang diberikan. Siswa diminta membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana di antara fakta atau konsep. Poin dalam menafsirkan itu ada 5. Yang pertama, menemukan makna yang dalam. Yang kedua, menghubungkan dalam konteks lain. Yang ketiga, analisis yang mendalam. Yang keempat, membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman. Yang kelima, menemukan pola atau hubungan. Nah, contoh konkret dalam matematika yaitu siswa dapat menafsirkan permasalahan dengan menjelaskan makna dari bentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, jika grafik fungsi kuadrat terbuka di atas, maka A bernilai positif. Dan jika grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah, maka A bernilai negatif. Nah, serta menjelaskan hubungan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Nah, di mana jika grafik memotong sumbu X di 2 titik, maka diskriminannya harus lebih dari 0. Nah, jika grafik menyinggung sumbu X, maka diskriminan sama dengan 0. Dan jika grafik tidak menyinggung sumbu X, maka diskriminan kurang dari 0. Nah, kita lanjut yaitu artikel dari Desi Fitriani. Nah, understanding by design merupakan sebuah desain pembelajaran yang memiliki tujuan untuk membentuk pemahaman peserta didik. Nah, menurut Wijin dan Teach terdapat 6 aspek yang dapat mengukur pemahaman dalam understanding by design, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, siswa dikatakan mampu menafsirkan jika mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan mengartikan informasi, teks, atau situasi dengan baik. Nah, siswa yang mampu menafsirkan dapat menceritakan masalah belajar dengan penuh makna. Kemudian dapat mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Contoh konkret yang ditampilkan yaitu diberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi persamaan linear 2 variabel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah jual beli. Siswa mampu menafsirkan soal tersebut ke dalam model matematika dan menyelesaikan permasalahan tersebut setelah memahami konsep sistem persamaan linear 2 variabel. Kesimpulan dari beberapa artikel yang kami baca yaitu aspek menafsirkan dalam pendekatan understanding by design maksudnya adalah peserta didik mampu untuk mengubah konsep dari situasi atau permasalahan yang diperoleh ke dalam situasi lain guna untuk memecahkan permasalahan. Nah, peserta didik dapat mengubah permasalahan atau situasi yang diperoleh ke dalam bentuk gambar, teks, atau model sehingga permasalahan terselesaikan dengan baik. Nah, aspek menafsirkan merupakan salah satu hal yang penting dalam pembelajaran matematika karena setiap kemampuan matematis membutuhkan aspek menafsirkan ini. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.